selamat sore semuanya. Jadi memang untuk data inflasi rilis di 9,1% ini sebenarnya arahnya sudah diprediksi oleh pasar. Kalau kita lihat memang di bulan Juni kemarin, seperti yang sudah disampaikan bahwa konsensus pasar memperkirakan inflasi US itu bisa sampai ke 8,8%. Dan memang inflasi yang tinggi ini diperkirakan akan menjadi peak karena puncak yang tinggi ini sudah direspon sebelumnya dengan kenaikan suku bunga acuan Fed Fund Rate yang juga cukup signifikan, terakhir di 75 basis poin. Nah, memang ekspektasi yang lebih rendah dibandingkan dengan data actualnya ini memicu adanya ekspektasi bahwa The Fed dapat meningkatkan kembali suku bunga acuannya di 75 sampai 100 basis poin di bulan ini. Jadi memang kita lihat dampak utamanya adalah seberapa besar nanti agresifnya The Fed untuk merespon kenaikan dari inflasi ini. Kalau dilihat memang isunya sebenarnya masih pada sisi supply. Kita tahu driver utamanya memang di harga energi, dan harga energi memang cukup tinggi akibat terutama adanya dinamika global dari sisi geopolitik untuk krisis di Rusia dan Ukraina, ditambah lagi juga import ban dari kawasan Eropa. Nah, memang dampak dari kenaikan inflasi yang tinggi ini juga kita perkirakan akan berpotensi menyebabkan mungkin yang kita sebut dengan technical crisis, di mana secara 2 kuartal berturut-turut akan ada penurunan output secara quarter on quarter. Jadi memang probability dari resesi teknikal ini akan meningkat gitu ya. Dan kita lihat sekarang angkanya untuk konsensus dari Bloomberg itu sudah sekitar 40%, dan tentunya dampaknya untuk perekonomian global juga cukup signifikan jika resiko ini terjadi, karena memang ekonomi terbesar di dunia salah satunya adalah Amerika Serikat, dan dampaknya bisa berpengaruh kepada pelemahan dari global economic growth dan juga spill over-nya ke negara-negara lain, pelemahan ekonominya, karena perdagangan kepada Amerika Serikat juga akan terpengaruhi dari sisi volumenya. Dan baru saja juga dirilis dari IMF untuk World Economic Outlook juga merevisi global economic growth. Jadi memang ini juga pasar juga mulai memprice in bahwa pertumbuhan ekonomi global akan semakin lebih rendah daripada perkiraan-perkiraan sebelumnya. Oke, Pak Fadil, seperti yang tadi sudah dijelaskan begitu lengkap oleh Pak Irman terkait dengan kondisi perekonomian di Amerika Serikat saat ini, kemudian juga efeknya kepada pertumbuhan ekonomi global yang juga direvisi begitu. Anda melihatnya sebetulnya seberapa parah begitu kondisi inflasi yang terjadi di Amerika Serikat, dan apakah jika The Fed ini menaikkan suku bunga 75 hingga 100 basis poin ini juga akan efektif begitu untuk tadi menangani inflasi di AS? Ya, saya kira begini ya, bahwa yang terjadi sekarang ini kan inflasi itu akibat terutama daripada kenaikan energi ya, harga-harga energi dan pangan, ya kan. Nah, jadi boleh dikatakan ini merupakan sebagai akibat daripada cost push inflation gitu. Nah, kalau misalnya resepnya itu adalah menaikkan tingkat suku bunga, ya kan, juga itu belum tentu efektif sebenarnya, ya kan. Tapi yang jelas itu bahwa kalau kita menaikkan tingkat suku bunga apalagi secara agresif itu kan akan memperlemah pertumbuhan gitu. Nah, yang dikhawatirkan itu adalah bukan hanya inflasi yang akan belum tentu terkontrol, tapi juga kemudian pertumbuhan juga menjadi terancam, atau istilahnya kan ada stagflasi itu. Nah, tapi di Amerika itu memang fenomena inflasi itu selalu dikaitkan dengan monetary fenomena moneter gitu kan. Jadi resepnya itu selalu terkait dengan kenaikan tingkat suku bunga. Walaupun di Amerika sendiri kan sekarang ini juga sudah banyak kalangan lah yang menyarankan agar misalnya dari sisi pasokan itu diperlancar misalnya ya, terkait misalnya kan dengan tarif dari berbagai produk yang sekarang ini dikenakan oleh Amerika terhadap produk-produk Cina misalnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua juga kan kebijakan yang terkait dengan
eksplorasi dan eksploitasi minyak gitu kan, dan gas itu juga yang selama ini saya kira agak ditahan dalam administrasi Biden itu juga akan lebih dilonggarkan seperti itu. Jadi maksud saya di sini adalah bahwa kebijakan moneter saja mungkin belum cukup ya, tapi harus diimbangi oleh kebijakan dari sisi bagaimana memperlancar produksi gitu ya. Oke.